Jumpa lagi dengan saya, Marianus Nando Mangaula, NIM 1219058. Kali ini kita akan belajar tentang peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Mata kuliah pengampu yaitu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Sebelum kita masuk dalam pengertian peranan sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian sumber daya alam. Secara garis besar, sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk jenis-jenisnya itu sendiri, sumber daya alam itu ada yang bersifat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian di slide berikutnya itu macam-macam sumber daya alam. Secara umum, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati itu seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu seperti matahari, tanah, batuan, minyak bumi, air, dan masih banyak sumber daya alam non-hayati lainnya. Kemudian di slide berikutnya itu kita akan belajar apa sih hubungan antara sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa sumber daya alam itu sendiri adalah sumber yang berasal dari alam yang dapat dikelola atau yang dapat dikembangkan oleh manusia. Nah, semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki di suatu daerah atau negara tersebut, maka semakin besar pula faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk proses atau pembangunan ekonomi, untuk keberlanjutannya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sumber daya alam ini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam itu sangat berperan penting di kehidupan manusia dalam pembangunan ekonomi. Di sini peran sumber daya alam itu sebagai modal alam yang dapat bisa dikembangkan oleh manusia. Kemudian di slide berikutnya kita akan belajar bagaimana sih pengaruh sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi. Di sini sumber alam itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi karena jika suatu negara itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka negara atau daerah tersebut akan melakukan kegiatan ekspor yang cukup tinggi. Kemudian nilai-nilai atau hasil dari ekspor yang dimiliki dari suatu daerah tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap sektor pertumbuhan ekonomi. Di mana pendapatan daerah bertambah, maka mempunyai nilai yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian di slide berikutnya itu kita akan belajar pada intinya, yaitu di mana sih peran sumber daya alam untuk pembangunan. Nah, pembangunan itu adalah upaya untuk menerapkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan aset yang dimiliki untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Peran sumber daya alam itu sangat penting dalam kehidupan manusia atau dalam pembangunan ekonomi, karena di sini sumber daya alam itu sebagai modal atau kapital natural atau disebut dengan modal alam. Nah, interaksi modal alam dapat bersifat searah maupun timbal balik melalui investasi dan penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan modal alam yang dihasilkan dari proses pembangunan. Kemudian di slide berikutnya faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, yaitu yang pertama itu ada kemampuan mengelola atau stakeholder atau manusia yang sangat berperan aktif di dalamnya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah sumber daya itu sendiri. Apakah mempunyai sumber daya yang sangat banyak atau masih kurangnya sumber daya yang ada di daerah tersebut. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah aset yang dapat digunakan untuk proses pelaksanaan pembangunan. Kemudian dari tiga faktor tersebut kita akan membahas yang pertama, yaitu kemampuan mengelola atau stakeholder yang berperan aktif di dalam suatu pembangunan tersebut. Nah, di sini semakin tinggi kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki, akan membuat semakin banyak alternatif yang dapat dikembangkan untuk pengembangan wilayah tersebut. Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah di mana stakeholder atau orang tersebut menguasai ilmu pengetahuan yang tinggi atau banyak, kemudian mempunyai keterampilan yang cukup, dan kemudian yang ketiga itu dia mampu
mampu mendorong teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki di daerah tersebut. Kemudian pada faktor yang kedua, sumber daya itu sendiri. Nah, sumber daya itu semakin banyak sumber daya yang dikuasai atau semakin besar tingkat penguasaan terhadap sumber daya tersebut, maka semakin besar pula peluang-peluang yang akan digunakan dalam pembangunan. Kemudian di mana pembangunan itu akan berhasil dengan baik ketika banyak inovasi atau inovasi baru yang dapat ditemukan melalui sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut. Nah, di Indonesia tersebut sumber daya itu sangat kaya untuk dalam negara Indonesia, mulai dari hutan, laut, minyak, gas, batu bara, hingga emas. Semua kekayaan itu dimiliki di Indonesia. Kemudian bagaimana sih peran manusia ketika mengelola sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut? Kemudian pada faktor yang ketiga itu adalah aset. Nah, aset itu sendiri dalam konteks pembangunan itu adalah sebagai bahwa semakin banyak aset yang dipunyai oleh suatu daerah tersebut atau yang dikuasai, misalnya itu infrastruktur jalan, sarana prasarana, akan semakin mudah mewujudkan rencana dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur itu merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya infrastruktur yang lebih baik berakibat baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terciptanya lapangan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita semakin meningkat. Pembangunan infrastruktur itu merupakan bagian yang integral dalam pembangunan atau biasa disebut roda pergerakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan atau daerah tersebut. Infrastruktur itu juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan bangsa daerah. Kemudian di slide berikutnya itu banyak yang pembangunan yang dianggap gagal karena pembangunan hanya memenuhi kebutuhan manusia dan cenderung menghancurkan atau merusak sumber daya. Tanpa adanya sumber-sumber daya alam yang dimiliki di suatu negara atau daerah tersebut, maka tidak akan banyak harapan untuk berhasilnya pembangunan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Tinggi rendahnya pendapatan suatu daerah itu antara lain disebabkan oleh sumber-sumber daya alam yang tersedia baik dalam jumlah, jenis maupun kualitasnya yang rendah. Di negara-negara Arab contohnya itu mereka menopang perekonomian mereka dengan mengeksplorasikan pertambangan minyak. Sedangkan Indonesia dengan produksi sawit pun kita mampu meningkatkan perekonomian bangsa itu dengan mengelola sawitnya. Demikian mungkin pembahasan dari saya tentang peran sumber daya alam dalam pembangunan.